Sampai ada sebutan katanya Bante backpacker. Backpacker. Itu awal ceritanya gimana Bante? Jadi saya bawa ransel ke Hmm. mungkin dari satu masjid ke masjid lainnya, ke gereja, ke wihara, di pegunungan, perkampungan. Ya dari kawan-kawan, oh Bante kok kayak backpacker gitu kan. Oh gitu. Dan memang sebenarnya itulah kehidupan para biku, berkelana. Bagaimana belajar dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Kalau sudah sampai ke titik atau level menjadi seorang Bante seperti Bante saat ini, boleh nggak sih punya sifat atau rasa benci ke orang? Mungkin ada muncul, seketika muncul itu pasti ada. Gimana mengatasinya? Nah, disitulah ketika pikiran buruk itu muncul, kita terima, sadari, lepaskan. Terima, Sadari, sadari, lepaskan. Ya. Buat kata-kata mutiara atau quotes tentang toleransi beragama di Indonesia. Kedamaian dan keharmonisan atau toleransi bisa terwujud apabila akarnya adalah menghargai semua kehidupan. Yang lain berjuang saling membenci karena ingin memusnahkan, kita berjuang dengan cinta untuk saling menjaga toleransi. Saya yakin kita terlahir dari kedua orang yang saling mencintai. Ya, Tapi kenapa kita hidup malah saling membenci? benar. Nah, kalau teman-teman dari lain mungkin biasa sering bilang kita itu terbuat dari tanah. Ya. Nah, kalau tanahnya itu memang tanah yang bagus, kita bagus. Mungkin kalau kita nggak bagus, mungkin itu tanah sengketa. Tanah gusuran Gusuran. Halo Sobat Damai, BNPT hadir. Harmoni, aman, damai, indah, rukun. Senang sekali saya Bayu Oktara dapat hadir kembali dan menyapa Anda dalam podcast Cafe Toleransi. Selain menjadi negara multikultural, Indonesia juga merupakan negara multiagama. Ada 6 agama resmi yang sudah diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama ini tidak jarang memunculkan aksi dan reaksi negatif di masyarakat. Intoleransi kemudian menjadi salah satu permasalahan yang cukup banyak terjadi. Namun di tengah huru-hara akibat sikap intoleransi tersebut, akan selalu ada angin segar yang ditebarkan oleh umat-umat beragama yang membawa pesan perdamaian untuk sesama. Seperti tema kita pada hari ini, Jejak Toleransi Bante Dirapuno. Lalu bagaimana seorang pemuka agama melihat isu-isu intoleran tersebut? Nah, di episode kali ini kita sudah kehadiran narasumber yang menjadi idola di kalangan milenial saat ini. Karena cara beliau memandang perbedaan antar umat beragama begitu luar biasa. Beliau merupakan seorang pemuka agama Buddha yang gemar berkelana. Langsung saja kita sapa Bante Dirapuno. Namo Buddhaya, apa kabar Bante? Namo Buddhaya. Sehat? Biasa saja. Biasa saja. Biasa saja. Wow, luar biasa. Nah, sebelum ngobrol lebih lanjut dengan Bante, saya mau info juga nih ke Sobat Damai yang sedang menyaksikan. Kalau setiap episodenya kita selalu menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat dan juga sudah melakukan vaksin lengkap. Jadi mohon izin, boleh ya kita lepas maskernya dulu. Boleh silakan Bante. Nah, senang sekali akhirnya bisa ketemu setelah saya sering melihat obrolan-obrolan Bante di ya channel-channel yang lain gitu. Seru banget obrolannya, maka saya penasaran pengen tahu lebih jauh nih. Pertama saya kagum sama Bante. Bante Dirapuno ini kan ya mohon maaf bisa terhitung masih muda gitu Bante. Iya. Apa yang membuat Bante memutuskan untuk menjadi seorang biku? Tapi sebelum dijawab mungkin bisa dijelasin juga perbedaan buat Sobat Damai. Apa perbedaan Bante, biku, dan biksu? Sebenarnya ini biku, biksu, dan suhu biasanya ya. Ini ada beda bahasa sih. Beda bahasa. Bagaimana kalau biku itu bahasa bakunya dari bahasa Pali sejak zaman Buddha. Kalau suhu atau sefu itu biasa dari perkembangan agama Buddha di Tiongkok. Jadi kalau biku atau biksu atau bante. Nah, kalau bante itu hanya boleh yang manggil umat. Umat manggil ke bante, bante boleh. Kemudian junior saya manggil ke saya bante. Tapi kalau orang biasa nggak boleh manggil biku, tapi manggilnya bante. Biku itu hanya boleh senior saya ke saya. Oh gitu. Iya. Kalau saya manggilnya apa nih Bante? Lebih cocoknya bante.
Bante. Bante. Nggak apa-apa ya. Hmm. Oke, terima kasih sekali lagi Bante sudah hadir nih di Cafe Toleransi ini. Nah, boleh diceritain nggak apa yang membuat Bante memutuskan menjadi seorang Bante seperti Seorang sekarang? Bante. Ya ini salah satu proses perjalanan sih sebenarnya. Bagaimana saya yakin bahwa hidup ini harus menghidupkan kehidupan. Ya bukan hanya sekedar kita memanfaatkan kehidupan orang lain untuk kita bertahan hidup. Oke. Karena saya mungkin memiliki pilihan yang berbeda dari manusia pada umumnya, tetapi saya masih manusia gitu. Oh, Bagaimana oke. ketika di perbedaan itu saya juga harus berguna bagi manusia lainnya. Maka saya memutuskan untuk menjadi biku. Untuk menjadi biku bukan satu batas akhir atau pilihan akhir ataupun nggak tahu mau jadi apa lagi. Tetapi biku itu adalah satu pengabdian terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Biasanya saat seseorang memutuskan menjadi bisa dibilang pemuka agama, itu kan ada satu perjalanan spiritual yang mendalam dan pengalaman ini yang akhirnya bisa dibilang menjadi turning point. Nah, Bante mengalami hal itu nggak? Iya, dalam proses pembelajaran ya. Karena saya ingin mempelajari sesuatu lebih mendalam, lebih mendetail dan memang saya merasakan. Jadi bisa dikatakan saya tipenya orang itu nggak mudah percaya sama siapapun. Bahkan dengan pikiran saya sendiri harus menganalisis kembali. Oh, sama pikiran sendiri padahal. Pikiran sendiri karena Oke. kita sering terjerumus itu dengan pikiran kita sendiri yang cepat muncul dan cepat kita ikuti. Kita nggak memilah dan memilih dulu. Dan menjadi seorang Bante atau seorang biku ini adalah bagaimana saya memiliki kesempatan untuk saya benar-benar belajar dan berbagi. Ya, karena sebelum saya mengajar saya harus mengetahui dong apa yang sudah saya pelajari dan saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau memang itu bermanfaat, saya bagikan. Gitu. Itu pencariannya ya belajar sendiri atau memang ada kayak institusi, lembaga pendidikan gitu sih Bante? Kalau dari pengalaman saya sih dari guru ke guru ya, dari beberapa guru. Bahkan mungkin bisa saya katakan tidak hanya guru agama Buddha dari berbagai agama dan kepercayaan, tetapi Buddhis bagi saya untuk jalan hidup, untuk menjadi biku. Karena peraturan menjadi biku itu kan sangat banyak. Jadi ketika saya menjalankan disiplin moral, disiplin mungkin kehidupan, saya lebih bisa belajar fokus. Dan saya di masyarakat benar-benar bisa bermanfaat bagi mereka. Oh. Karena kadang-kala kan yang berbeda itu memang unik gitu. Sesuatu yang berbeda dicari. Justru malah dicari ya. Dicari. Mungkin itu juga kali ya yang membuat Bante tuh sering keliling dari satu tempat ke tempat lain, ketemu dengan hal-hal baru, ilmu-ilmu baru, perbedaan-perbedaan baru, sampai ada sebutan katanya Bante backpacker. Backpacker. Itu awal ceritanya gimana Bante? Ya, sebenarnya berkelana itu memang kehidupan seorang biku ya. Karena menjadi seorang biku itu pergi meninggalkan kehidupan berumah tangga atau meninggalkan keluarga menjadi seorang pertapa. Pada awalnya pertapa yang berkelana tinggalnya bukan di rumah tapi dari satu hutan ke hutan lainnya di perkampungan. Sedangkan mungkin zaman modern sekarang walaupun keliling kan ada perlengkapannya, misalnya tenda dan lain sebagainya. Iya dong. Jadi saya bawa ransel ke mungkin dari satu masjid ke masjid lainnya, ke gereja, ke wihara, di pegunungan, perkampungan. Ya dari kawan-kawan, oh Bante kok kayak backpacker gitu kan. Oh gitu. Dan memang sebenarnya itulah kehidupan para biku, berkelana. Bagaimana belajar dan mengabdikan diri kepada masyarakat. Itu yang dibawa di backpacknya apa Bante? Makanan? Ya, pastinya Biskuit? nggak ada. Kopi? Kopi Vitamin? ada. Oh, jadi apa dong bawanya? Pasti jubah ya, perlengkapan jubah dan kadang perlengkapan minum. Itu aja. Karena makanan kita tidak boleh menyimpan. Seorang biku nggak boleh menyimpan makanan. Oh gitu. Jadi kita Makannya makan gimana? apa yang dikasih dari umat. Jadi umat Buddha itu setiap hari kasih makan ke biku. Itulah yang kita makan. Hanya dari umat Buddha? Hanya dari siapapun. Oh siapapun? Siapapun. Wow. Karena mereka yang sudah mengerti ya, apalagi kenal saya, kenal Bante, dari umat agama apapun ketika waktunya makan dikasih juga. Bante, sebenarnya kan ini bukan satu hal yang mudah ya, keliling dari satu tempat ke tempat yang lain.
Misi dan tujuan sebenarnya itu apa Bante melakukan hal ini? Ya, kalau kehidupan saya memang bisa bermanfaat bagi orang lain, di mana saya dibutuhkan, di situ saya bisa ada, dan saya tidak mau menyia-nyiakan hidup saya. Karena bagi saya hidup seorang manusia itu tidak cukup berkembang biak, tapi harus berkembang baik. Wah, berkembang baik, jangan hanya berkembang biak tuh Sobat Damai. Oh, oke. Dan Jadi ini tujuan utamanya. ya, bagaimana hidup saya itu nggak sia-sia lahir tua sakit mati gitu aja sih. Tapi apa yang bisa saya lakukan akan saya lakukan, yang terpenting itu untuk kebaikan dan kebenaran. Iya, tadi Bante juga bilang katanya saat melakukan keliling itu backpackeran gitu, Mhm. tidurnya juga sampai di rumah-rumah ibadah yang lain termasuk masjid, Di masjid, musola Kak. gitu ya. Nah kan kalau bicara soal keberagaman di Indonesia itu nggak pernah ada habisnya Bante ya. Mhm. Dan keberagaman kepercayaan, keberagaman keyakinan di Indonesia ini emang sudah dari waktu negara ini berdiri Iya. pun udah itu ada gitu. Nah seharusnya kan perbedaan ini menjadi hal dasar dan modal persatuan kita. Ya berdasarkan sejarah kan Iya. begitu kejadiannya. Bante sendiri melihat Indonesia saat ini sudah cukup toleran nggak sih? Ya, sebenarnya kita hanya perlu menjaga sih. Bagaimana sebelum Indonesia terbentuk itu pun memang kita udah bersuku-suku, berbudaya, berkeyakinan, berkeagamaan. Tapi kita tetap satu, menjadi Pancasila itu sendiri. Dan kalau kita lihat di butir Pancasila, sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Ada ke-nya. Jadi berbeda-beda keyakinan, berbeda-beda kepercayaan, tetapi tetap Tuhan yang Maha Esa. Kalau hanya Tuhan yang Maha Esa, harus satu kepercayaan loh, harus satu keyakinan. Ternyata ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berarti di situ oke, kita memiliki keyakinan yang berbeda-beda, tetapi kita yakin kita akan bertemu di tujuan yang sama. Wow, oke. Jadi kalau sebenarnya pemahaman itu diyakini sama semua warga negara Indonesia, nggak akan ada lagi sikap-sikap intoleran karena saling menghargai, kita sama-sama punya Tuhan gitu. Iya. Walaupun mungkin nggak sama, Nggak sama gitu ya. secara pemahaman sih. Kita nggak tahu, walaupun mungkin saya sama yang lainnya memiliki kepercayaan yang berbeda. Jangan-jangan yang kita yakini itu sama. Tapi dengan wujud, dengan nama, dengan sebutan yang berbeda. Istilah dan simbol yang berbeda begitu Iya, ya. Nah, bisa jadi. tapi kalau dilihat masyarakat Indonesia tuh masih sering loh mempermasalahkan perbedaan ini, akhirnya muncul sikap intoleran. Nah, gimana Bante menanggapi hal itu? Kayaknya kurangnya komunikasi yang baik kadangkala. Maka seperti kita di Cafe Toleransi itu sendiri, saya sendiri pernah ada beberapa komunitas namanya Kopi Toleransi juga. Bagaimana di situ ada pendeta muda, pastor muda, ustadz muda, biku muda. Bagaimana kita diskusi di kafe, santai ngopi dan menanyakan mungkin yang selama ini kita nggak tahu tentang agama orang lain. Dan kadangkala kita membenci bukan karena orang lain salah, tapi kata orang dan kita sendiri belum tahu. Dan setelah kita tanya langsung, kita ternyata saya salah paham selama ini. Yang saya ketahui ternyata tidak seperti yang sebenarnya. Gitu. Berarti karena sikap menutup diri dan nggak ada keinginan untuk Belajar. Oh, Kurangnya keterbukaan sih belajar bagaimana. Kadang kita terlalu menjaga, nggak enak saya nanti kalau tanya, jangan-jangan menyinggung. Malah nggak bertanya, lebih menyinggung malah lagi. menyinggung ya. Iya, ini sering terjadi kan. Nah, sering terjadi padahal dari dulu sudah disuarakan mengenai Bhinneka Tunggal Ika, ketuhanan, perbedaan, sikap toleran. Tapi masih ada juga kadang-kadang sikap radikal yang tumbuh di masyarakat gitu karena berbeda keyakinan. Apa yang salah, Bante? Pertama dan utama kadangkala dasar kita dalam pembelajaran itu sendiri. Karena kita belajar sesuatu itu harus benar-benar kita memilah dan memilih. Kalau itu membawa perkembangan batin dan membawa perdamaian-kedamaian, maka jalankanlah. Tapi kalau itu tidak membawa, bahkan dalam diri sendiri sering muncul kebencian terhadap orang lain, itu perlu kita pertanyakan. Benar gak ya yang saya pelajari, kok malah saya membenci orang lain? Gitu. Katanya
semua agama mengajarkan tentang cinta. Hmm. Kenapa kita masih memandang yang lain dengan kebencian? Bukan agamanya yang salah. Tapi- Kadangkala mungkin pola pikir kita yang belum tepat dengan apa yang kita pelajari. Kalau sudah sampai ke titik atau level menjadi seorang Bante seperti Bante saat ini, boleh nggak sih punya sifat atau rasa benci ke orang? Mungkin ada muncul, seketika muncul itu pasti ada. Gimana mengatasinya? Nah, disitulah ketika pikiran buruk itu muncul, kita terima, sadari, lepaskan. Terima, Sadari, sadari, lepaskan. Ya. Wow, oke. Nah, selama pengalaman Bante keliling dari banyak daerah ya, di banyak tempat gitu ya. Apakah Bante pernah mendapati secara langsung sikap-sikap masyarakat yang mengarah ke radikalisme itu? Ya, pastinya ya, setiap tempat pastinya ada. Biasanya sih di permulaan, bagaimana di awal-awal saya hadir di situ. Karena hadir di satu tempat yang awalnya tidak mengenal sama sekali, orang itu kadang bukan salah sih, kadang menjaga tempatnya, menjaga mungkin ideologi dan lain sebagainya. Pastinya sangat anti ataupun menjaga ketika ada orang lain atau orang baru masuk. Gimana sikap atau yang Bante terima? Ya itu harus dikomunikasikan dengan baik kalau saya sih. Di awalnya mungkin kita mendapat perlakuan, kalau secara tindakan sih sampai sekarang tidak ada. Tapi Oke. bagaimana omongan atau mungkin lontaran kata-kata mungkin yang bisa menakutkan kita. Tapi saya yakin kemanapun kaki melangkah, ketika niat saya baik, pasti hasilnya baik-baik saja. Gitu. Selama niatnya baik Niat gitu ya. kita baik dan benar, pasti akan baik-baik saja. Sebenarnya kalau diingat dan dilihat, didengar, diteliti, dipahami, ya semua agama mengajarkan hal yang sama begitu kurang lebih ya. Sama-sama mengajarkan kebaikan, gitu maksud saya. Cuman mungkin cara dan menjalankannya yang itu mungkin berbeda. Wah, Bante, sebelum kita terusin, saya punya pertanyaan dan juga permintaan sebenarnya. Tapi nah, saya mau nanya dulu nih, menjadi seorang Bante tuh kalau di agama yang saya yakini ada halal dan haram. Kalau di Bante di agama Buddha tuh ada gitu juga nggak? Ada sih, ada mungkin beberapa minuman dan makanan yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, terutama untuk para biku ya. Misalnya minum-minuman keras. Itu kalau umat Buddha yang umat biasa itu masuk dalam aturan Pancasila Buddhis namanya. Di dalam agama Buddha ada Pancasila Buddhis, yaitu sila yang kelima, tidak boleh makan dan minum yang dapat melemahkan kesadaran. Jadi misalnya makan-makan yang mungkin melemahkan kesadaran, nggak boleh itu. Nggak boleh. Lalu dalam peraturan para biku, seperti saya sendiri, seorang biku yang Theravada memiliki 227 aturan. 227 aturan yang harus dilatih. Dan itu dijalankan untuk para biku. Nah, misalnya makan daging yang hasil mungkin pembunuhan dan kita tahu, itu kita nggak boleh makan. Nggak boleh. Kita nggak boleh membunuh sendiri, nggak boleh suruh orang lain, nggak boleh curiga. Misalnya, oh itu jangan-jangan ini yang dikasih saya ayam yang tadi di sini dipotong untuk saya, itu saya nggak boleh makan. Loh, kan semua ayam misalnya mau dimasak kan harus dipotong dulu. Gimana tapi kita nggak tahu di mana prosesnya. Oh gitu. Tahu di depan kita gitu, ataupun kita suruh, itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah, itu nggak boleh. Sama beberapa jenis daging manusia udah pasti dong. Gajah, ular, harimau, anjing, dan 5 jenis cheetah. Biasa seperti harimau tapi yang lebih kecil, yang Cheetah gitu ya. kayak kucing hutan dan sebagainya. Itu nggak boleh. Nah, karena alasannya ada yang beberapa yang dagingnya itu panas dan dapat ketika kita berkelana, seorang biku biasa ke hutan, ke perkampungan, nanti ketemu binatang itu kita bisa diserang. Oh, makanya nggak boleh. Nggak boleh itu juga. Oke. Tapi kalau minum kopi boleh dong? Boleh. Silakan. Kita icip dulu nih kopinya. Oke. Di Cafe Toleransi. Mau makanan juga nggak Bu Biko, Bante? Oh, kebetulan kalau saya puasa. Nah, istilahnya puasa sih. Jadi seorang biku yang Theravada seperti saya ini, setelah lewat tengah hari, itu tidak boleh makan yang mengenyangkan. Setelah lewat tengah hari? Tengah hari. Biasa tengah hari itu jam 12 lah. Tapi kok ngopi? Minum boleh. Semua minuman? Minum yang terpenting tidak minuman yang padat, yang mengenyangkan. Misalnya yang berserat. Oke. Nah, berserat nggak boleh, yang mengenyangkan kita. Jus alpukat nggak boleh? Nggak boleh. Tapi kalau udah disaring, biasa kan ada yang ada cairannya aja tuh, minumnya aja. Ada yang hanya rasa alpukat pun ya, sekarang esensinya. Itu boleh? Boleh. Oh, ya silakan Bante.
Nah, itu puasanya sampai kapan? Kalau di agama saya, di Islam itu sebulan kalau Ramadan. Kalau untuk terkhusus untuk para biku, itu bukan hanya puasa tetapi memang jalan hidup. Jadi setiap hari? selamanya Selamanya? kalau menjadi biku. Berhentinya ya ketika mungkin misalnya sudah tidak menjadi biku lagi atau kembali ke umat biasa. Nah, Oke. Nah, itu kalau lagi puasa gitu dari setelah jam 12 siang sampai besok pagi jam berapa? matahari terbit, pokoknya jam 6 sampai jam 7 lah. Pokoknya kalau di dalam aturan itu ketika kita keluar di tempat yang terbuka, garis tangan kita udah terlihat. Oh, dengan waktu sesingkat itu berarti berapa kali makan sehari, Bante? Bisa 1 kali atau 2 kali. Kalau tempat saya tinggal dulu di negara-negara Buddhis seperti Thailand gitu, makan sekali saja pagi jam 8 gitu. Kalau di Indonesia kita kasih kesempatan umat untuk berdana. Karena kan pagi umat ke wihara kasih makan Bante. Karena ada beberapa umat yang mungkin nggak bisa bangun. Jadi siang boleh jam 11. Nah, sebelum jam 12 harus makan. Tepat matahari pas di atas lewat itu kita nggak makan lagi. Oh, minum boleh. Minum boleh. Oke. Nah, waktu berkelana gitu berat nggak tuh menjalankan itu semua, Bante? Justru saat berkelana malah lebih mudah ya. Karena kan nggak banyak godaan. Godaan terberat apa sih, Bante? Ya mungkin makanan-makanan ketika di depan. Begitu di depan mata ya. Tapi kalau udah lama sih udah biasa sih. Udah biasa ya, tapi kalau pasti. pagi ketika belum ada makanan itu terasa lapar. Kalau udah waktunya makan. Oh gitu. Tapi kalau mungkin malam atau siang Udah lewat biasa. jamnya ada gimana pun kayaknya udah nggak selera lagi gitu. Gitu. Wah, kalau keliling daerah kan banyak makanan-makanan khas daerah yang enak tuh. Hmm. Nah, itu dari sekian banyak kota atau daerah mana yang paling berkesan? Kalau makanan ya, saya kan kebetulan stay di Medan ya. Oke. Di Medan di Sumatera Utara itu bisa dikatakan salah satu kota yang primadonanya lah makanan. Jadi ya makan makanan yang khas orang Medan lah. Aduh, itu enak-enak, Bante. Ya salah satunya mungkin bagi saya ya yang tidak halal ya. Oke. Itu di Medan ada yang khas yang tidak halal. Oh gitu. Itu yang jadi berkesan. favorit sih. Pasti makan itu kalau di situ. Makan itu. Dan itu saya makan sejak di Medan dan sejak jadi Bante. Sebelumnya di Jawa kan nggak ada yang tidak, karena saya dari Jawa Tengah. Dari Pati Jawa Tengah nggak ada makanan-makanan yang tidak halal tadi. Yang tidak halal tuh maksudnya gajah? Enggak, seperti B2. Oh. Nah, lain sebagainya. Gitu. Kalau di Medan, Sumatera Utara kan itu sudah menjadi Jadi hal yang biasa keseharian. di mana-mana. Gitu. Dan banyak makanan enak kan di sana. Oke, Bante. Kalau dilihat kan di sosial media nih, postingan Bante kan menyebarkan kata-kata mutiara, menenangkan, menyejukkan hati. Boleh nggak? Nih, saya punya tantangan. Set! Loh, terbalik. Buat kata-kata mutiara atau quotes tentang toleransi beragama di Indonesia. Bante butuh waktu nggak atau butuh kopi lagi? Kedamaian dan keharmonisan atau toleransi bisa terwujud apabila akarnya adalah menghargai semua kehidupan. Yang lain berjuang saling membenci karena ingin memusnahkan, kita berjuang dengan cinta untuk saling menjaga toleransi. Jadi gunakan energi tenaganya justru bukan untuk mencari perbedaan, tapi menyatukan. Dan juga ya memiliki jadi pandangan yang walaupun berbeda, tapi kita punya kesamaan gitu. Iya, saya yakin kita terlahir dari kedua orang yang saling mencintai. Iya. Tapi kenapa kita hidup malah saling membenci? Wah. Kita itu Oke. ada karena dua orang yang saling mencintai loh. Seorang ayah dan ibu saling mencintai, maka kita ada. Benar. Nah, kalau teman-teman dari lain mungkin biasa sering bilang kita itu terbuat dari tanah. Iya. Nah, kalau tanahnya itu memang tanah yang bagus, kita bagus. Mungkin kalau kita nggak bagus, mungkin itu tanah sengketa. Tanah gusuran ya. Bante kan suka aktif juga nih di kegiatan kepemudaan gitu ya. Apa nilai-nilai perdamaian yang mungkin Bante bagikan buat teman-teman lintas agama mungkin yang sering datang juga, karena kan aktif juga di kegiatan-kegiatan kepemudaan walaupun dari agama yang lain kan? Iya. Biasanya nilai-nilai apa yang dibagikan? Pertama dan utama, saya selalu ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman, setiap agama dan kepercayaan pasti mengajarkan tentang cinta. Oke.
bagaimana kita kembali pada dasar pembelajaran agama itu sendiri. Para pemuka agama dan para pendiri agama mengajarkan ajarannya itu karena rasa cinta kepada semua makhluk. Bukan karena rasa benci. Kalau rasa benci, saya nggak usah lah, saya sendiri aja yang tahu. Tapi karena rasa cinta, maka itu diajarkan. Kalau di dalam apa yang saya pelajari di Buddha itu sendiri, Buddha mengajarkan dharma itu demi kebahagiaan semua makhluk, maka diajarkan. Kalau itu tidak membahagiakan semua makhluk, tidak diajarkan. Tapi karena tahu ini demi kebahagiaan semua makhluk, berarti kan rasa cinta, rasa kasihnya ada, maka itu diajarkan. Ketika saya berkeliling, maupun itu di pesantren, di wihara, ataupun di jalanan, di masyarakat pada umumnya, saya selalu mengingatkan kembali, mari kita membangun cinta itu sendiri dari dalam diri kita, dengan ajaran yang kita pelajari masing-masing. Mindfulness, lebih ke mindfulness, bagaimana kita menyadarkan diri sendiri. Karena kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian, tetapi kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Wah, itu nilai yang luhur dan sulit untuk diterapkan sih. Teorinya gampang. Bagaimana penerapannya tuh, Bante? Memang sulit, namun bukan berarti tidak bisa. Bukan berarti tidak bisa. Nah, itu memang sulit, namun bukan berarti tidak bisa. Kita sering mengatakan nggak bisa karena kita nggak mau. Itu sih sering banget terjadi kayak gitu ya. Udah nolak duluan gitu, Bante. Buat apa? Buat gitu. apa? Jadi kesulitan terbentuk itu dari orang-orang yang banyak alasan. Gitu. Jadi lahir kesulitan. Ya. Kalau dia bilang bisa walaupun akhirnya nggak bisa, tetapi dia sudah berusaha. Ya, karena kalau kita mau berusaha 90% berhasil. Kalau tidak mau melakukan apapun 100% udah gagal. Wow, itu yang bisa saya ambil sebenarnya adalah yang penting bisa dulu. Iya. Ya, karena banyak juga orang-orang yang IQ-nya tinggi, tapi ya tetap aja bersikap intoleran gitu, tertutup dan tidak mau terbuka menerima perbedaan yang jadi aset kita gitu loh. Jadi benar juga kalau dibilang I can lebih powerful daripada IQ. Iya. Gitu ya. Oke. Wow, luar biasa. Bante, terima kasih sudah hadir di Cafe Toleransi, membagikan nilai-nilai positif buat kita semua. Sehat selalu dan semangat selalu. Nah, Sobat Damai, keberagaman agama di Indonesia adalah sebuah hal yang mutlak. Bermacam isu tentang agama yang merebak di masyarakat sejatinya merupakan salah satu ujian dari sikap toleransi yang sudah seharusnya kita pegang erat. Memahami seutuhnya agama yang kita yakini akan senantiasa menciptakan rasa toleransi antar umat beragama, agar kita tidak mudah diadu domba oleh oknum-oknum yang berusaha memecah belah persatuan bangsa. Akhir kata, saya Bayu Oktara. Saya Bante Dirapunyo. Mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di episode lain Cafe Toleransi. Salam damai. Salam Indonesia Satria.